Saudara-saudara sekalian, selamat hari Minggu. Selamat datang dalam perayaan masa penciptaan 2023 dengan tema Biarlah Keadilan dan Kedamaian Mengalir. Kita merayakan masa penciptaan ini bersama-sama dengan saudara-saudari kita, umat Kristen di seluruh penjuru dunia. Kita memasuki peribadahan ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1, 4, dan 7. Hai makhluk alam semesta. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudara-saudara terkasih, marilah kita dengarkan hukum Tuhan yang diambil dari Konfesi HKBP tahun 1996 pasal 5 tentang kebudayaan dan lingkungan hidup. Kita percaya dan menyaksikan Allah menciptakan manusia dengan tempat tinggalnya dan tempatnya bekerja di dunia ini. Dialah yang memiliki semuanya, yang memberikan kehidupan bagi semua yang diciptakannya. Tempat manusia bekerja adalah daratan, laut, dan langit, ruang angkasa. Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memelihara dunia ini dengan tanggung jawab penuh. Karya Yesus Kristus adalah membebaskan manusia, segala ciptaannya, dan juga dunia ini. Dengan ini kita menyaksikan tanggung jawab manusia untuk melestarikan semua ciptaan Allah, supaya manusia itu dapat bekerja sehat dan sejahtera. Kita menentang setiap kegiatan yang merusak lingkungan, seperti membakar dan menebang pohon di hutan atau rimba belantara. Kita menentang setiap usaha yang mencemari udara dan air, juga air limbah dan gas pembuangan dari pabrik-pabrik yang mengandung racun yang merusak sumber air minum dan pernapasan manusia. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melaksanakan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkan hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, kami hanya
Ya Allah, Engkaulah sumber kehidupan bagi semua ciptaan. Berikanlah damai sejahtera bagi segenap yang Kau cipta. Ya Allah, keratusan manusia telah membuat alam hancur. Hutan semakin menyusut, laut, danau, dan sungai berpolusi. Hewan-hewan kehilangan habitat, dan bumi semakin panas. Ampunilah dosa-dosa ekologis kami. Ya Allah, Engkaulah sumber kehidupan bagi semua ciptaan. Pulihkanlah kehidupan di bumi. Ya Allah, bencana-bencana ekologis semakin sering terjadi di sekitar kami. Kekeringan, longsor, gelombang panas, banjir bandang, dan sebagainya. Semua karena keratusan dan ketidakpedulian manusia. Ampunilah dosa-dosa ekologis kami. Saudara-saudara, dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Betapa kita hidup bersyukur, bertanah air kasih dan subur, lautnya luas dan dalam, menghijau pada bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau dan terang berpadu dalam warna cemerlang. Indah cerita damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Saudara-saudara sekalian, marilah kita membaca secara bergantian firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada minggu ini, tertulis di dalam Filipi 1 ayat 21 sampai 30. Filipi 1 ayat 21 sampai 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi. Dari mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemataanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat
Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawannya. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita dengarkan lagu pujian dari Kor Sektor Zaitun.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita dengarkan lagu pujian dari Cor Letare.
Shalom. Horas. Marilah kita mendengarkan warta jemaat di gereja kita pada minggu ini. Warta jemaat HKBP Bogor, Minggu 24 September 2023. Warta umum nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-16 setelah Trinitatis. Topik minggu kita adalah Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Kedua, sakramen baptisan kudus. Pada hari Minggu yang akan datang, 8 Oktober 2023, di ibadah pukul 7 waktu Indonesia Barat, gereja akan melaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus. Kepada jemaat yang akan membawa anaknya menerima baptisan kudus, supaya datang mengikuti katekisasi baptisan pada hari Rabu 4 Oktober 2023 pukul 16 waktu Indonesia Barat bertempat di konsistori dan membawa surat pengantar dari Sintua sektor masing-masing. Orang tua tidak perlu membawa anaknya katekisasi baptisan. Ketiga, anak lahir. Pertama, pada hari Sabtu 16 September 2023 Tuhan telah mengaruniakan seorang anak perempuan, anak pertama bagi keluarga Bapak Efrianto Parsauran Hasiholan Pakpahan, Ibu Seprina Boru Napitupulu, alamat sektor Judea. Kedua, pada hari Rabu 20 September 2023 Tuhan telah mengaruniakan seorang anak laki-laki, anak kedua bagi keluarga Bapak Rifai Sunardi Wahyu Siahaan, Ibu Nursita Wuryani Boru Lumban Gaul, alamat sektor Ebenezer. Anak dan orang tua dalam keadaan sehat. Gereja mengucapkan selamat atas kelahiran anak kepada keluarga. Kiranya anak tersebut bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan dan sukacita bagi keluarga. Keempat, warta hendak menikah. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah, yaitu Martin Laurentius Marpaung, putra dari Bapak Mahanudin Marpaung, Ibu Hot Mauli Boru Sinaga, alamat Komplek Gujier Blok C Sindang Barang Bogor, sektor Horeb, anggota jemaat HKBP Bogor, dengan Lilin Boru Siadari, putri dari Bapak Eli Siadari, Ibu Santi Idawati Boru Tampu Bolon, alamat Kampung Muara Tengah, Sindang Rasa, Bogor Timur, anggota jemaat HKBP Villa Duta. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Kamis 28 September 2023 mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Barat di HKBP Bogor. Kelima, jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 24 September 2023 telah diterima menjadi anggota jemaat HKBP Bogor, yaitu 1. Apro Dirgantara Panjaitan Naposo, pindah dari HKBP Joshua Resort Tebing Tinggi, Distrik 14 Tebing Tinggi Deli, alamat sektor Roma. 2. Keluarga Niko Octavianus Siregar, Ibu Susi Peronika Boru Siagian, pindah dari HKBP Cimahi, Resort Cimahi, Distrik 28 Jabar Tengdi, alamat sektor Sion. Mereka beribadah di pukul 10. Ketiga, keluarga Situa Charles Silalahi, Ibu Enita Boru Simanjuntak, dengan 2 orang anak mereka, pindah dari HKBP Kalideres, Resort Kalideres, Distrik 8 DKI Jakarta, alamat sektor Sion. Mereka beribadah di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Diminta kepada keluarga supaya berdiri di tempat duduknya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Keempat, keluarga Lian Manurung,
Ibu Magdalena Suryati Boru Manik dengan 2 orang anak mereka pindah dari HKBP Jambi, Resort Jambi, Distrik 25 Jambi, alamat sektor Hermon. Mereka beribadah di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Gereja menyampaikan selamat datang di HKBP Bogor. Kiranya mereka menjadi anggota jemaat yang rajin beribadah dan bergereja. Keenam, keluar dari keanggotaan gereja. Mulai hari ini, Minggu 24 September 2023, keluarga John Henry Saragi Napitu, Ibu Teresia Desi Yulianti Boru Pintu Batu dengan 1 orang anak mereka, alamat sektor Ebenezer, tidak lagi menjadi anggota gereja HKBP Bogor karena mereka telah menyatakan diri menjadi jemaat Katolik. Ketujuh, anggota jemaat belajar atau Ruas Parguru telah diterima sebagai anggota jemaat belajar keluarga Arintama Patar Tarida Sitorus, Ibu Leni Bestari Boru Siahaan, alamat Perum Curug Permai, Jalan Masteng, Blok K nomor 17, Semplak. Kedelapan, wisata rohani Punguan Ina. Mulai hari Jumat sampai dengan Senin 29 September sampai dengan 2 Oktober 2023, Punguan Ina mengajakkan wisata rohani ke Bali yang dipimpin oleh Dewan Koinonia Situate Boru Pardede. Dan pada hari Minggu 1 Oktober 2023, Punguan Ina akan beribadah di HKBP Denpasar Bali sekaligus menyanyikan lagu puji-pujian di ibadah tersebut. Mari kita doakan supaya wisata rohani tersebut berjalan dengan baik atas perlindungan Tuhan Yesus. Kesembilan, calon sintua. Melalui warta jemaat ini diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa gereja kita mulai Minggu 24 September 2023 telah menerima menjadi calon sintua, yaitu Ibu Nyonya Nenti Juwita Variana Simanjuntak Boru Harianja dan Nyonya Lucy Hutagalung Boru Simamora dari sektor Zaitun setelah memperkenalkan diri di Sermon Parhalado pada hari Selasa 19 September 2023. Gereja mengucapkan terima kasih atas kesediaannya menjadi calon sintua. Mari kita doakan supaya Tuhan menguatkan dan memampukannya untuk melayani di tengah-tengah gereja HKBP Bogor. Kesepuluh, Minggu Ekologi HKBP. Pada hari ini, Minggu 24 September 2023 adalah perayaan bersama masa penciptaan dan Minggu Ekologi HKBP. Sehubungan dengan itu, acara ibadah minggu menggunakan acara dari kantor pusat HKBP yang berkaitan dengan ekologi. Selanjutnya, Dewan Koinonia, seksi sekolah minggu. Cerdas Cermat Alkitab. Pada hari Sabtu, 16 September 2023 yang lalu, anak sekolah minggu kita mengikuti lomba Cerdas Cermat Alkitab yang diadakan oleh BPK Penabur Bogor. Anak sekolah minggu kita meraih juara 2 untuk kelas 5 sampai dengan 6 SD, yaitu Eldrico Immanuel Raja Guguk, Rafael Matthew Hasudungan Sitorus, dan Riza Natalia Tambunan. Gereja mengucapkan selamat atas kesuksesan meraih juara 2 lomba Cerdas Cermat Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati semua anak sekolah minggu dalam menghayati firman Tuhan. Selanjutnya, amplop kantong keempat untuk mendukung Pesta Parolop-Olopon ulang tahun ke-91 dan Pesta Gotilon HKBP Bogor tahun 2023. Pada hari ini, Minggu 24 September 2023, kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop kantong keempat seperti biasanya dalam rangka mendukung Pesta Parolop-Olopon ulang tahun ke-91 dan Pesta Gotilon HKBP Bogor tahun 2023, dan kita akan memberikannya ke depan altar. Selanjutnya, verifikasi HKBP Distrik 28 Deboskap. Pada hari Jumat 29 September 2023,
mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai, bertempat di Gedung Sekolah Minggu lantai 1, akan diadakan verifikasi distrik di Resort Bogor. Diminta kepada para wartawan dan bendahara huria untuk mempersiapkan laporan keuangan sentralisasi ke BPSK mulai bulan Januari sampai dengan Juli 2023. Selanjutnya, kebaktian sektor. Kebaktian sektor hari Rabu 27 September 2023, sektor Ebenezer di rumah keluarga El Sinaga Boru Simanjuntak, sektor Kapernaum di rumah keluarga W Munte Boru Sihaloho, sektor Galilea di rumah keluarga Nyonya O Tambun Boru Sitorus, sektor Nazaret di rumah keluarga B Siregar Boru Hutasoid. Pertanyaan sektor hari Kamis 28 September 2023, sektor Filipi di rumah keluarga ETS Sinaga Boru Sihaloho, sektor Roma di rumah keluarga S Sihombing Boru Gultom, sektor Peniel di rumah keluarga Ana Pitupulu Boru Sinaga, sektor Kana di rumah keluarga M Nadeak Boru Manurung. Yang terakhir, keuangan. Saldo 15 September 2023 besarnya 353.706.224 rupiah. Saldo lain-lain ruas Mangurupi ruas tanggal 15 September 2023 sebesar 45.089.000. Pemasukan 65.541.018 rupiah. Pengeluaran 47.031.831 rupiah. Saldo 22 September 2023 sebesar 417.304.411 rupiah. Demikianlah warta jemaat di gereja kita pada minggu ini. Warta lain yang tidak dibacakan boleh kita baca di warta jemaat yang kita pegang masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari kita dengarkan lagu pujian Kor Ina Seksi Perempuan HKBP Bogor.
sulit dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh Gembala, Kau itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang benih. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memberikan air segar ke dalam hati haus dan sepi. Diberinya air hidup yang benar. Oh Gembala, Kau itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai jelang benih. Di jalan magelang sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab Gembala adalah Tuhan, dan juru selamat bagi diriku. Oh Gembala, Kau itu Tuhanku,
haus dan lesu. Gembala memberikan air segar, ke dalam hati haus dan sendu. Dirinya air hidup yang benar. Oh gembala, Kau itu Tuhanku, membuat aku tentram benih, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai terlangkahi di jalan-Mu, gelap sekalipun. Ku tidak takut pada seteduh, selalu dalam Tuhan dan juru selamat bagi diriku. Oh gembala, Kau itu Tuhanku, membuat aku tentram benih, mengalir dalam sukacita. Kuasa damai telah benih. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itu kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita seluruhnya. Terima kasih untuk kor yang semarak dan indah hari ini. Ada 3 kor. Tetapi saya sebagai yang sangat senang ibadah jam 14, baiklah kita mau juga diundang untuk jam 11. Minimal 1 kor pun saya sudah senang. Kalau jam 14 pemusiknya 2, selalu saya katakan terima kasih. Itu adalah jam godaan iman bagi sebagian orang. Tetapi kalau ada musik banyak dan kor ada 1, semangatnya luar biasa. Terima kasih untuk undangan ini, mudah-mudahan bisa diterima di dalam iman. Firman Tuhan hari ini dari Kejadian 8 ayat 15 sampai 22. Mari kita perhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semua itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya. Keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sangat terkenal istilah sehabis hujan datang pelangi. Maka
jangan terus marah-marah kepada hujan. Kalau hujan masih deras, ada waktunya nanti sebentar pelangi akan datang. Seperti itulah nampaknya keberadaan keluarga Nuh. Setahun lebih mereka berada di dalam bahtera saat air bah menutupi seluruh dunia. Tuhan tidak melupakan mereka di dalam bahtera. Tuhan tidak membiarkan mereka tetap di sana. Kemudian Tuhan menyuruh mereka keluar. Walaupun sebelumnya Nuh sudah mencoba, apakah bumi telah kering? Biasalah manusia selalu dengan akalnya melihat situasi. Dia menerbangkan burung gagak, masih belum. Lalu burung merpati, ternyata sudah ada satu buah atau satu bunga pohon yang dia bawa. Namun dia tetap menunggu. Inilah yang tunduk, pikiran, hati tunduk kepada Tuhan. Tuhan yang menyuruh mereka masuk ke dalam keselamatan bahtera itu, dia juga menunggu. Apa kata Tuhan sudah bisa turun? Walaupun mereka mungkin sudah ingin turun, tetapi dia menunggu Tuhan mengatakannya. Oleh firman Tuhan, keluarga Nuh bertindak. Fayadar lemu el Noah. Dia berkata kepada Nuh, dia berfirman kepada Nuh, dia berkata kepada Noah, lalu dia keluar. Ternyata dalam hidup kita sangat penting dengar-dengar akan firman Tuhan, sehingga kita boleh mengerti kemana apa langkah kita, bagaimana kita selanjutnya di tengah-tengah persoalan kita, di tengah-tengah capaian kita di dalam kehidupan sebelum dan sesudah air bah. Inilah hidup orang percaya. Ini harus kita ingat. Tentunya yang hadir di sini adalah orang percaya. Inilah hidup orang percaya. Dengar-dengaran, tidak menutup hati untuk firman Tuhan, bersedia menunggu dan melakukan firman Tuhan. Maka selalu dikatakan berbahagialah yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Saya berterima kasih kemarin di acara adat, ketika nasi belum datang semuanya, tapi sudah banyak yang dibagi tapi tidak sempurna. Catering masih di jalan. Lalu saya ingat saya pernah berkhotbah, kalau ada pesta dan ada kekurangan, orang percaya pasti di sana menjadi teladan. Dan saya katakan itu sebelum doa makan. Orang percaya bisa tenang-tenang saja walaupun nasinya belum datang. Dan saya yang sering mengkhotbahkan itu akan ikut menunggu makanan yang sedang di jalan. Dan saya puji Tuhan, ternyata yang belum dapat makan itu adalah orang-orang percaya. Mereka tenang saja menikmati orang lain makan dan mendahulukan siapa yang membutuhkan, yang lebih tua mereka kasih makanannya kepada yang lebih tua. Kalau begini semua acara-acara kita tidak dirusak oleh makan minum, tidak dirusak oleh hal-hal yang teknis. Puji Tuhan, kita akan boleh menjalani hidup dengan sukacita sebagai orang-orang percaya. Dengar-dengaran akan firman Tuhan, itulah yang membuat kita semakin dapat bertindak sebagai orang yang beriman. Begitulah Nuh selamat dari hukuman air bah. Bukan berarti kalau dia sudah masuk bahtera dia sudah aman, ombak masih besar, ganas mengombang-ambingkan bahtera. Mereka disuruh masuk, lalu hari ini diceritakan disuruh keluar oleh Tuhan sebab bencana sudah selesai. Persoalan sudah selesai, tetapi bagaimana mereka tidak boleh tinggal diam di satu tempat stagnan. Mereka harus keluar sebagai manusia yang dikasihi Tuhan untuk berbuat
di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah ciptaan Tuhan ini, di tengah-tengah alam raya ini. Sehabis hujan ada pelangi seperti yang katakan tadi. Inilah yang menenangkan kita orang percaya. Dan saya merenungkan ini. Ternyata Tuhan selalu ingat orang yang dikasihinya. Tuhan setia, tidak melupakan, tidak asik di dalam pikirannya. Tetapi mengingat yang ada di bahtera, yang dulu disuruhnya masuk. Ada waktunya, sudah waktunya untuk keluar. Lalu saya ingat lagu kita, Ise doa lialetta. Nakpe di pataru nasida, saya atau orang lain ke kuburan itu, mereka akan pulang kembali ke rumah meninggalkan yang ditangisinya. Dan nyanyian itu sangat indah. Tetapi Tuhan Yesus sungguh tidak melupakan yang dikubur itu. Karena dia akan menjaganya hingga kedatangannya kelak. Itu yang indah. Ternyata sudah dibuat juga di nyanyian itu. Kalau manusia mungkin terbatas mengingat orang lain, mengingat sahabat-sahabatnya, tetapi Tuhan adalah sahabat yang setia, sahabat yang baik, yang selalu mengingat Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita sedang terpuruk, sedang susah, sedang menantikan pertolongan. Ingatlah sebagaimana Tuhan pada saat ini. Dia mengingat Nuh yang ada di bahtera. Nyanyian kita tadi 219. Mungkin nanti boleh kita baca di rumah. Nuh dicintai Tuhan. Nuh memperoleh belas kasihan Tuhan. Kalau di bahasa aslinya, Nuh, Tuhan jatuh cinta kepada Nuh. Kenapa sampai bisa jatuh cinta? Karena dia hidup benar dan saleh. Kenapa Tuhan berbelas kasih kepada Nuh? Karena dia benar dan saleh, hidup benar dan saleh. Itu lagi gulirannya. Kenapa dia benar, hidup saleh? Karena dia bergaul dengan Tuhan, kembali ke Tuhan. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita hidupi sehingga Tuhan menyayangi kita, jatuh cinta kepada sikap kita. Dari mana itu dasarnya? Bukan dari rumah kita, bukan dari mana-mana, tapi dari Tuhan. Orang yang bergaul dari Tuhan tentunya praktek hidupnya, hidup benar dan saleh. Sehingga sampai-sampai Tuhan jatuh cinta kepada Nuh. Karena dia bergaul dengan Allah. Jadi sangat indah nyanyian yang sering dinyanyikan. Seperti rusa haus air yang segar. Begitulah kita semuanya. Ketika kita berduka, ketika kita bersuka, ketika kita sakit, ketika kita menganggur, ketika bekerja, seluruh aspek itu, totalitas hidup kita bergaul dengan Tuhan. Kemanapun kita melangkah, Tuhan sangat cinta kepada kita. Bagaimana engkau lihat tentang Ayub itu katanya? Karena Tuhan sangat cinta kepada Ayub. Ternyata manusia benar dan saleh, yang pertama dilakukannya dalam peristiwa penting adalah beribadah. Orang saleh ketika ada sesuatu yang membahagiakannya, yang membuat dia sukacita atau lepas dari mara bahaya, yang pertama dan terutama dilakukan adalah beribadah, bersyukur, membuat mezbah untuk kehidupan yang masih boleh dihirup. Pagi-pagi benar Tuhan jaga yang masih tidur semalaman. Ternyata mezbah, membuat mezbah, beribadah, bersyukur, mempersembahkan persembahan. Ini juga sudah sering dilakukan dalam sukacita umat Tuhan. Saya sudah sering lihat memasuki rumah baru, beribadah kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Ini semua Tuhan, rumah ini adalah dari berkat-Mu,
mendapat pekerjaan baru. Ya Tuhan, ini pekerjaan ini Engkaulah yang memberikan, saya akan bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Melanjutkan sekolah yang baru, menyelesaikan sekolah, beribadah syukur. Tidak harus selalu sukses, tetapi beribadah syukur karena Tuhan ada bersama dengan dia. Itu saya katakan di PA Inahannya kemarin. Orang percayalah yang dapat bersyukur dalam segala keadaan. Karena apa? Dia kehilangan suami, orang percaya menyerahkannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan berperkara dalam hidupnya, maka dia bisa bersyukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan, Engkau masih menjaga kami. Sakit juga bisa bersyukur kepada Tuhan karena ada Tuhan bagi dia. Hanya orang percaya yang berani berkata demikian. Terima kasih Tuhan untuk segala keadaan, karena dia tahu Tuhan lebih kuat dari situasi apapun yang ada di dalam kehidupannya. Maka percaya kepada Tuhan. Dia patut dan bisa dan mampu bersyukur kepada Tuhan. Karena mempercayakan diri kepada Tuhan bagaimanapun keadaannya. Ada banyak sebenarnya yang mendesak Nuh. Habis dari bahtera, dia butuh rumah. Rikok do sopo-sopo. Asa dongenganan nami modum. Perlu juga kebun, sayur-sayuran. Kenapa? Biar kami boleh makan dan nanti panen 1 minggu atau 1 tahun. Ada banyak program yang mendesak yang mau dikerjakan Nuh. Dan banyak lagi. Tetapi yang dalam pikirannya, di dalam hatinya, hanya satu yang pertama. Saya harus bersyukur kepada Tuhan. Di tengah-tengah banyaknya tugas saya yang mendesak, saya harus beribadah kepada Tuhan. Saya harus membuat mezbah bagi Tuhan. Inilah yang cinta Tuhan. Dia mengutamakan segala sesuatunya adalah untuk Tuhan. Bagaimana kita yang super bahkan hiper sibuk. Sangat banyak kesibukan yang menarik kita. Sehingga tidak sempat membuat mezbah bagi Tuhan. Sehingga tidak membuat kita boleh bergaul dengan Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan dalam terdesak. Banyak ibu-ibu yang berkata, pakaian ini hari Minggu ini sudah menggunung. Butuh sentuhan tangan istri untuk memperbaiki ini semuanya. Pekerjaan yang banyak. Dan banyak-banyak lagi. Akhirnya sisa waktu pun tidak bisa juga dipergunakan karena sangat terdesak bergaul dengan Tuhan. Bagaimanakah? Itulah prioritasnya. Pernah pimpinan HKBP selalu mengingatkan, orang-orang Kristen sering membuat ibadah dan ada lembaran ibadah dan ada tulis sana ibadah singkat. Dia selalu kritisi ini. Untuk Tuhan kamu harus singkat. Tetapi untuk manortori, untuk margodangi seharian penuh sampai jauh malam, sampai dibayar pun siap didenda, yang penting sampai malam. Tidak usahlah tulis istilah ibadah singkat di ibadah-ibadahmu. Terlalu menyakitkan bagi malaikat-malaikat melihat Tuhan diperlakukan demikian. Biarlah ibadah itu berjalan dari kesungguhan hati kita. Tetapi jangan dituliskan ibadah singkat. Karena bergaul dengan Allah akan menenangkan kita hidup di tengah-tengah persoalan kita. Ibadah ini akan menenteramkan jiwa kita, meneguhkan iman kita. Ibadah juga adalah sebagai rangkaian akan yang meneguhkan iman. Nyanyian, berdoa, khotbah, berkat. Maka saya tulis, saya nyatakan di ibadah, di khotbah YouTube saya katakan, di manakah engkau keluar pada saat ibadah? Engkau terdesak mau keluar, di manakah keluar? Banyak orang, waktu orang tidak melihat saya, tetapi Tuhan melihatnya. Maka di liturgi HKBP jangan waktu bernyanyi. Jangan mengganggu orang yang kusuk berbicara kepada Tuhan.
Walaupun bernyanyi juga berbicara kepada Tuhan. Tetapi lebih enak memang kalau manusia tidak melihatnya. Baru kita berjalan tertak. Saya sampai di tempatnya. Kemudian kita tidak dilihat banyak orang. Sudah duduk di sana. Tapi kalau liturgi kami katakan, waktu bernyanyilah sehingga orang tidak terganggu waktu kusyuknya berdoa. Karena bernyanyi orang mungkin lebih enak. Tapi kalau berdoa orang lagi kusyuk, bisa terganggu frekuensinya. Sehingga frekuensi yang berdoa menjadi kesamping. Itu dulu. Ketika di satu gereja selalu saya minta sama Pak Guru Malua dulu, kalau sekarang tidak. Buat kritikanmu tentang beribadah. Ada yang buat di situ. Yang keluar masuk itu mengganggu saya beribadah. Saya tidak bisa menikmati ibadah ketika ada orang keluar masuk di dalam ibadah. Itu katanya begitu. Saya kurang tahu di sini. Orang tua sudah banyak saya lihat mengeluh. Orang-orang muda, hai orang-orang muda, jangan berhandphone di depan saya. Saya jadi tertarik, tergoda untuk main handphone juga. Kami juga punya WhatsApp, kira-kira begitulah orang tua ya. Jangan menggoda kami, itu kata orang-orang tua bagi orang-orang muda. Kami juga bisa kok. Jadi kami juga lancar katanya. Mari kita saling menghormati di ibadah kita. Dan di manakah? Ibadah itu adalah rangkaian. Jangan terputus rangkaian itu. Kor. Ada di sana kata-kata yang indah. Itu tadi saya sangat berkesan. Biarlah roh Tuhan tetap di hati kami itu tadi dari Zaitun tadi. Ya, itu saya bilang di dalam hati saya. Ya, kalau tidak ada godaan, kalau orang marah-marah sama kita, apa masih tetap roh Tuhan itu di dalam hatimu? Kalau orang mencubitmu, apakah kamu masih berusaha syukur kepada Tuhan? Saya masih kuat tabah ketika dicubit. Mudah-mudahan begitu kita semua, setiap orang. Roh Tuhan ada pada kita. Jadi nyanyian kita tadi. Sekalipun banyak perubahan, tetapi kalau Kristus dalam hidup kita, kita boleh tetap tenang. Nyanyian kita itu tadi. Begitulah habitus karakter orang percaya. Selalu bersyukur, karena sudah mempercayakan diri kepada Tuhan. Bukan kepada logikanya. Karena logika Nuh bagaimana mungkin sakit rugi bersyukur kepada Tuhan. Namun orang percaya dalam sakit bahkan mendekati maut masih dapat bersyukur. Itu nyanyian bahasa Batak itu indah. Wolodung mati au Roma suruh-suruani manomu-nomu au. Para malaikat sorga disuruh oleh Tuhan menjemput orang-orang percaya. Betapa indahnya nyanyian kita itu. Dan itu luar biasa. Maka dia mau mati juga. Orang percaya itu masih dapat bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan ternyata menyambutnya. Sebagaimana khotbah epistel. Kalau Paulus juga dalam hidupnya sangat senang bersama dengan Tuhan, maka dia tidak ragu mati. Mati adalah keuntungan. Karena jika juga pasti dengan Tuhan yang ditemaninya, yang menemaninya selama hidup. Dan luar biasa, Tuhan yang itu juga yang menyertainya dalam kematian. Maka dikatakan, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Dia tetap teguh bersama dengan Tuhan. Ada seorang ibu kemarin di sektor berkata demikian. Dulu saya penakut amang pendeta, berbiar doa. Tetapi sesudah mati bapak saya tidak lagi takut kemanapun. Dalam gelap gulita apapun saya tidak takut. Kenapa? Dia katakan demikian. Walaupun ini harus diperbaiki secara teologis. Ayah saya tahu melihat-lihat saya dari surga. Sehingga saya berani kemanapun. Dulu saya waktu kecil penakut sama hantu, takut. Tetapi saya perbaiki secara teologis. Saya tambahkan dalam hati saya. Tuhan Yesuslah yang menjagamu terus. Di manakah engkau pergi, Tuhan Yesus menjagamu. Kalau dulu saya waktu kanak-kanak, kalau ada ayah dan ibu di rumah, kita tidak takut apapun. Baik kurang makan kita tidak takut. Tetapi kalau dia ada di rumah walaupun tidak ada makanan, kita tetap tenang, teguh. Karena ada bapak, ada ayah, ada ibu. Begitu juga kita. Dalam kehidupan kita jangan lupa, Yesus ada melihat kita bersama dengan kita setiap hari. Noah dalam arti bahasa Ibraninya adalah lega, beristirahat, terhibur. Itulah yang terjadi pada masa Nuh. Ada kelegaan
baginya yang sudah selamat. Pada masa Nuh dijanjikan dipulihkan kembali. Dan nyata dalam penebusan Tuhan Yesus Kristus, segala binatang keluarga Nuh keluar dari bahtera sebagaimana di awal penciptaan, supaya kembali memenuhi bumi. Manusia berdosa, apa yang dikutuk? Tanah. Terkutuklah tanah, dan engkau akan sulit mencari nafkah di sana. Tetapi hari ini Tuhan berjanji, tidak lagi, sudah kembali seperti penciptaan semula, karena sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka tanah itu yang sudah dijanjikan Tuhan dan sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yang sudah baik, kita akan mengelolanya dengan baik seperti pemberangkatan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Usahakanlah, kelolalah, engkaulah menjadi raja yang bijaksana, mengelola alam pemberian Tuhan bagi kita, seperti tema hari ini, bahwa kita akan menjaga alam ini. Ada banyak tadi kalau kita lembaran terakhir atau bacaan kita terakhir, catatan sungai yang dikatakan di sana. Ada banyak yang terjadi, tapi ada banyak hal-hal yang boleh kita lakukan. Hanya kita katakan, oh saya tidak usah ambil plastiknya kalau kita belanja. Itu termasuk sudah mendukung ekologi. Kita pakai kantong kita yang sudah kita bawa dari rumah. Juga segala sesuatu. Tadi sudah banyak teman-teman Sintua bertanya, mana tisu, mana tisu. Saya kurang tahu para tahun apa mereka dalam rangka Minggu Ekologi tidak membuat tisu supaya mereka mengerti lingkungan. Itu saya kurang tahu, tapi masih konfirmasi nanti sore. Saya kurang tahu, tapi orang sudah terbiasa harus tisu, padahal bisa sapu tangan, bisa yang lain. Karena sudah kebiasaan itu terus. Saya naruh sampah di tempat sampah, justru sampahnya tidak diangkat. Harus dimasukkan ke plastik yang besar. Dan saya katakan kepada keamanan waktu itu, ini sampah kalau kita semua orang Bogor Baru ini membuat plastik satu rumah, berapa tiap hari plastik yang menghancurkan bumi. Toh ada tempat sampah, tempat pembuangan sampah. Angkatlah sampah kami ini walaupun tidak di plastik. Enak saja memang plastik ini lempar, tapi dampaknya setahun berapa? Kalau 1 miliar membawa plastik tiap hari, berapa miliar plastik? Kalau penduduk dunia semua, berapa miliar plastik tiap hari? Maka hari ini kita akan mulai belajar. Kalau masih boleh, kita menahan diri untuk segala sesuatu, menjaga alam ini. Yang diperkenan Tuhan kita tempati, baiklah kita jaga. Seperti yang dikatakan Allah, tanah itu adalah berkat Tuhan bagi kita. Ada istilah banyak orang kita, kalau memasak dengan hati, selalu makanannya enak. Walaupun tang pola gudang bumbuna masak 2, kalau dimasak dengan hati katanya selalu enak. Demikianlah Nuh saat mempersembahkan persembahan. Tuhan mencium persembahan yang harum, yang menyenangkan. 2 Korintus 9 ayat 7. Karena kita mau pesta Gotilon, segala pemberian yang benar-benar dari hati diberikan dengan sukacita, tanpa sungut-sungut. Kelemahan orang Israel berjalan dari Mesir sampai ke Kanaan, terus dikatakan, maka dikatakan di Alkitab, ada bajingan di antara kamu. Perlawanan mereka kepada Tuhan, selalu memberontak. Maka harus kita mulai mengurangi sungut-sungut ketika kita berpesta gereja. Saya sudah selalu doakan, pesta gereja adalah pesta surgawi, tidak ada yang bersungut-sungut. Saling memerhatikan, puji Tuhan. Kalau tidak mampu tidak usah membayar. Lalu uang, kalau tidak mampu yang ini masih banyak yang mau kita kerjakan. Hanya memberikan bunga semat juga itu sudah mulia, sama dengan berkhotbah Pendeta Simanjuntak di sini. Hanya menempel bunga semat dan dengan senyumnya begitu ya, jangan dengan marah-marah. Itu sudah sama dengan berkhotbah, sama mulianya. Mari kita seperti ini, persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Jadi tanggal 22 nanti
luar biasa. Kalau persembahan yang harum dari HKBP Bogor ini akan begitu harum untuk sekeliling kita. Karena Tuhan, dikatakan di sini, Tuhan mencium persembahan yang harum, yang menyenangkan. Persembahan sepenuh hati dari Nuh, inilah persembahan yang benar. Memang 3 waktu itu persembahan bakaran. Persembahan syukur adalah untuk pemeliharaan Tuhan. Lalu yang kedua adalah penyerahan diri secara total kepada Allah. Ini Tuhan, diri saya serahkan kepadamu. Ketiga adalah perdamaian, penghapusan dosa tentunya. Dosa baru saja dihukum. Dunia baru saja dihukum oleh dosa banyak orang. Tidur pun bermimpi sudah berdosa. Pikirannya juga sudah merencanakan yang jahat. Dunia ini tidak bisa lagi dibiarkan, demikian kata Tuhan. Tetapi ada yang dikasihinya, yang cinta dia kepadanya, yakni Nuh. Maka dia juga membuat mesbah, permohonan dosa untuk dunia. Kita juga boleh berkata demikian. Mohon ampun untuk dosa kami di dunia ini. Mohon ampun untuk dosa anak-anak saya, si ini. Mohon ampun untuk dosa suami saya, si ini. Mohon ampun untuk dosa istri saya, seperti Nuh. Dia mohon ampun untuk dosa-dosa dunia ini yang telah dihukum Tuhan. Inilah kebersamaan yang terutama dengan Pencipta. Dalam berbagai keadaan, dia tetap menyerahkan diri kepada Tuhan. Hari ini kita memperingati hari ekologi. Itulah kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini. Dia tergantung. Menurut Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang yang digantung di dalam salib. Kenapa sampai Yesus terkutuk di atas salib? Supaya kutuk semua kita sudah digantung di atas salib. Dia menanggung kutuk kita setiap orang. Maka dia menjadi, dikatakan Galatia 3 ayat 13, dia menjadi orang terkutuk karena kutuk kita. Karena kutuk dunia ini. Maka kita tidak lagi orang yang terkutuk. Jadi jangan katakan, ayo pukuna jului, halakido na mangalili padita ihutanami. Bukan. Kalau kita sudah datang kepada Tuhan, sudah kita diselesaikan kutuk kita, kutuk dosa setiap orang sudah diselesaikan di dalam Kristus Yesus. Kutuk dunia sudah ditanggungkan. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Allah dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dari sejak kecilnya jahat. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan terhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Mari kita di minggu peringatan ekologi bagi dunia, HKBP secara khusus hari ini, kita kembali mencintai Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan juga akan mencintai ciptaan Tuhan. Kita akan memelihara bumi ini, tetapi terutama juga mencintai sesama manusia. Baunang mada kolongan rohana tu pananggai, saya siuk-siuk terus amat tidak kei siuk, maran noniate. Unang kolong rohana sama-sama mania. Walau disiuk pepananggai, ngajulu tulu hari disiuk amat taida. Biarlah kita menjadi orang mencintai Tuhan, dampaknya kita akan mencintai sesama dan juga sesama makhluk hidup. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Untuk orang-orang yang punya pergumulan hari ini, sudah saya dengar-dengar, ternyata sangat banyak pergumulan banyak orang di dalam keluarganya. Ada pergumulan tentang pekerjaan, ada pergumulan tentang anak-anak mereka, ada pergumulan banyak hal yang membuat banyak sesak. Hari ini Bapak Ibu Saudara diundang di bait suci ini, serahkan kepada Tuhan. Jangan bawa-bawa nanti kembali ke rumah. Ketika kita sudah berdoa bersama nanti, menyerahkannya kepada Tuhan, tinggallah Tuhan menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang mahasiswa, yang pelajar, tetap semangat di dalam studinya, tetaplah berbuat yang terbaik bagi Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu hari ini, Minggu Ekologi Dunia, secara khusus HKBP. Biarlah kami mulai dalam tindakan pemikiran hati kami untuk mulai mencintai Tuhan,
dan juga berdampak ke lingkungan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Orang yang percaya selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami adalah orang-orang percaya. Biarlah hal itu juga ada terpatri di hati kami. Selalu mengucap syukur untuk apapun. Dan itu akan menenangkan kami, membahagiakan kami. Sekalipun dalam lembah kekelaman, kami tetap bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah itu kami aminkan dan kami hidupi dan kami praktekkan di tengah-tengah kehidupan kami. Praktek itulah yang membuat kami tetap terngiang-ngiang akan firman Tuhan, karena sudah kami hidupi dan sulit untuk dilupakan. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menyelenggarakan kehidupan kami dan dunia ini. Biarlah kami senantiasa semua umat di dunia ini selalu berserah hanya kepada Tuhan saja. Kaulah Tuhan kami yang mencipta langit dan bumi dan segala isinya. Biarlah apa yang Engkau cipta kami tetap sayangi, kami tetap menjadi raja yang berhikmat, yang memelihara itu dengan baik. Biarlah kami bersikap benar dan saleh di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kami. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami setiap orang yang mempunyai pergumulan, penderitaan, kesakitan, tetap mengingat bahwa Kristus yang hidup menjadi manusia adalah yang mendampingi kami setiap saat, bahwa Engkau bersama-sama dengan kami dalam Roh Kudus. Engkau yang akan menghibur, mengajar kami bagaimana menduga kami, persoalan kami, pergumulan kami. Ingatkan kami Tuhan untuk tetap setia, percaya kepada Tuhan. Tuhan Maha Kuasa yang Maha Baik boleh memberikan jalan keluar dalam pergumulan kami setiap orang. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak yang lahir. Kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati keluarga-keluarga di jemaat-Mu Bogor ini. Boleh Engkau beri anak, biarlah mereka memuji Tuhan untuk berkat-Mu itu, dan mendidik anak-anak mereka selalu percaya kepada Tuhan, dan juga dalam berbagai pelajaran yang lain. Juga kami berdoa untuk keluarga yang masih belum mendapatkan anak dan masih berharap dari Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, kasihilah kami setiap orang yang berharap kepada-Mu. Berikanlah kebaikan-kebaikan bagi kami setiap orang. Berikan juga hikmat bagi dokter, para perawat yang mengurus hal-hal yang demikian, sehingga mereka boleh memberikan bagaimanakah terapi, pengobatan yang terbaik bagi mereka. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mengikat janji yang akan menikah nantinya. Biarlah mereka ketika nanti diberkati boleh menjadi saksi di dunia ini bagaimana kasih Tuhan yang mereka boleh wujudkan, tunjukkan dari keluarga mereka. Begitulah kasih Tuhan yang baik dan indah dan berpengaruh bagi banyak orang. Juga yang sedang menantikan jodohnya ya Tuhan, Engkau yang memberikan bagi mereka. Dengarlah doa para orang tua yang bersungguh-sungguh diserahkan kepada-Mu. Biar Engkau memberikan jodoh yang terbaik bagi anak-anak mereka setiap orang. Berikan kasih-Mu dalam hati kami setiap orang, sehingga bisa mereka mengenal yang satu dengan yang lain. Memang di tengah-tengah kesibukan kami tidak sempat lagi saling menyapa, saling melihat yang satu dengan yang lain. Juga orang-orang muda yang sudah disibukkan dengan banyak pekerjaan. Berilah ya Tuhan kesempatan bagi mereka untuk boleh berjumpa dengan kekasih hati mereka yang telah Tuhan tentukan bagi mereka. Kasihanilah kami ya Tuhan. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk jemaat yang bertambah di tempat ini, yang hari ini hadir dan juga nanti jam 10. Terima kasih Tuhan, bila mana mereka telah menunjuk gereja ini menjadi tempat mereka berjemaat. Biarlah mereka menjadi berkat di gereja ini, dan kami setiap orang boleh menyambut mereka di tengah-tengah kehidupan bersama kami. Kami akan senantiasa belajar kepada Injil, kepada Kristus, bagaimana bersahabat sebagai sesama jemaat di HKBP Bogor ini. Berkati keluarga dan juga anak-anak mereka ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan tetap dimuliakan untuk jemaat yang baru datang, dan juga jemaat yang tidak lagi bersama dengan kami. Engkau juga yang menyertai mereka di tempat mereka yang baru.
Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit. Dengarlah doa kami untuk Bapak K. Panjaitan, Sarah Marpaung dan Jason Marpaung, Feby M. Panjaitan, Bapak B. Sinurat, Erika Danau Demalau, Caroline Hutahayan, Maestra Manurung, Nyonya Situa Jel Gultom, Bapak Pendeta Bonar Lumban Tobi yang masih tetap di tempat tidurnya ya Tuhan. Dan juga banyak orang yang masih tidak diceritakan di tempat ini, tapi punya pergumulan sakit penyakit yang sangat mengharapkan pertolongan Tuhan. Tolonglah mereka ya Tuhan. Berkatilah dokter, berkatilah perawat, berkatilah para ahli yang meneliti bagaimana pemulihan penyakit-penyakit. Biarlah Tuhan yang bersama dengan mereka di minggu ini. Mereka boleh bersorak-sorak dalam sukacita, karena minggu adalah hari kemenangan, hari bahagia bagi kami setiap orang. Sertai mereka ya Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa untuk keluarga yang berduka atas meninggalnya orang tua laki-laki Bapak Elseregar Bursiburia. Sertai mereka ya Tuhan. Biarlah kami setiap orang tetap bersaksi. Walaupun kami sedang berduka, kami boleh menyatakan kebangkitan Kristus dan memberikan keselamatan bagi kami setiap orang. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk orang-orang yang masih belum mendapat pekerjaan dan masih menantikan berkat Tuhan. Sertai mereka berpengharapan kepada Tuhan. Berilah tempat kerja yang terbaik bagi mereka. Dan kami setiap orang yang sudah bekerja, terima kasih Tuhan untuk pekerjaan yang telah Tuhan berikan. Biarlah kami mempertanggungjawabkan itu kepada Tuhan dengan kesungguhan kami dalam pekerjaan kami, baik yang di darat, di laut maupun yang di udara. Sertai kami setiap orang dalam pekerjaan kami. Biarlah nama Tuhan tetap kamu muliakan melalui pekerjaan kami setiap orang. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk rencana pesta Parodo pun di HKBP ini yang sudah kami senantiasa setiap minggu diingatkan bahwa kami pada bulan Oktober ini akan merayakan sukacita kami untuk memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan dengan sukacita kami. Biarlah kami mengingat bahwa pesta gereja adalah pesta surgawi yang tetap mempersaksikan bagaimana kebaikan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Sungguh banyak berkat yang kami nikmati dalam kehidupan kami, nafas kami, anak-anak kami, sukacita kami bersama dengan jemaat, dengan teman-teman kami. Itulah berkat melimpah daripada Tuhan. Tetapi terutama adalah kebersamaan dengan Tuhan. Biarlah kami di kesempatan yang diberi oleh gereja ini boleh meluapkan sukacita kami kepada Tuhan, memuji-muji Engkau di pesta ya Tuhan. Berkati panitia, berkati setiap orang jemaat-Mu yang telah bersungguh-sungguh memberi hati, memberi dana, berdoa untuk acara ini. Karena doa itu sungguh luar biasa. Bila semua warga jemaat ini mendoakan pesta itu, maka pesta itu akan menjadi puji-pujian yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk rencana seksi perempuan yang akan wisata rohani ke Bali. Terima kasih Tuhan, Engkau beri kesempatan bagi mereka untuk pergi ke Bali dari jemaat ini. Biarlah mereka sebagai warga HKBP Bogor, seksi perempuan, tetap ingat siapa mereka, bahwa mereka akan memberikan berbagai hal yang terbaik dalam perjalanan, dan ketika kembali mereka akan menyatakan bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Biarlah gereja Bogor ini menjadi dikenal banyak orang oleh tingkah laku mereka yang benar-benar menunjukkan sebagai warga gereja HKBP Bogor. Sertai mereka dalam perjalanan di darat, di laut, di udara, dan boleh kembali lagi ke tempat ini. Bila mereka hari Minggu ini menyanyikan kur pujian di gereja Bali, HKBP Bali, sertai mereka. Biarlah kur mereka menjadi kesaksian bagi jemaat di sana bahwa Tuhan luar biasa menyertai makhluk hidup yang Tuhan kasihani. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa untuk hari ekologi pada saat ini yang kami pestakan pada saat ini dari bulan September hingga 4 Oktober. Biarlah kami setiap orang mengingat itu dan mencintai Tuhan, sekaligus juga mencintai alam raya yang telah Tuhan beri bagi kami. Pada saat ini juga kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, Engkau telah memanggil dan memilih menjadi calon penatua di gereja ini. Sungguh-sungguh Engkau memberikan
yang terbaik di gereja-Mu ini ya Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan, ketika mereka menyerahkan dirinya menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Biarlah mereka tetap bersemangat bekerja di gereja Tuhan ini. Tuhan yang mendampingi setiap penatua, setiap parhalado, setiap hamba Tuhan. Maka kami tidak akan pernah takut untuk apapun, untuk segala sesuatu apapun. Karena teman kami adalah Tuhan kami, Allah yang menyertai kami. Sertai mereka ya Tuhan. Biarlah mereka boleh memberikan yang terbaik di sektor mereka dan juga di gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ketika kami kembali dari bait suci ini ya Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan kemanapun kami pergi, ke rumah kami, ke tempat kos kami, ke kontrakan kami. Biarlah Tuhan menyertai kami. Jauhkan dari kami ya Tuhan setiap orang mara bahaya. Biarlah kami senantiasa ada bersama-sama dengan Tuhan. Orang-orang yang ada di penjara, orang-orang yang sedang menantikan kebaikan dari Tuhan, ingatkan mereka Tuhan akan hari Minggu ini, sehingga mereka tetap boleh bersyukur dimanapun mereka mungkin tidak bersama-sama dengan keluarganya, tetapi mereka tetap boleh beribadah kepada Tuhan. Sertai kami di dunia ini, sertai masyarakat Indonesia dan pemerintah Indonesia supaya boleh berkontribusi untuk Indonesia dan dunia ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita sambut firman Tuhan dengan sukacita. Firman Tuhan yang baru kita dengar menjadi semangat baru bagi kita untuk ikut berperan memulihkan kebaikan ciptaan. Kita bernyanyi. Sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga kau mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga kau mengikutnya. Tuhanku membimbing aku pada jalannya yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut Tuhan Yesus. Ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus. Ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau
selamatku. Di lembah berbunga dan berair sejuk, ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bahagia. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang perlu ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang baka. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Berjalan dengan juru selamatku, di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Kemana juga ku mengikutnya. Saudara-saudara sekalian, biarlah hatimu diberkati dan dibukakan untuk menerima air keadilan dan kedamaian yang dari Allah. Amin. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Biarlah hidup kita dipakai Allah untuk menjadi sungai kuat yang membawa keadilan dan kedamaian bagi saudara-saudara dan seluruh ciptaan yang sedang menderita. Amin. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Berjalanlah bersama semua orang sebagai keluarga besar untuk mendatangkan kebaikan Allah bagi semesta. Amin. Kuatkanlah kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Yalah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan arunia roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Ku berjalan dengan juru selamatku
ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Sama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang penuh ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri bakar. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana